Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Andrei Stanovsky. Permainan ini terjadi pada tahun 1963. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Stanovsky memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan B6, lalu pion D4 dan gajah ke B7. Dilanjut pengembangan gajah ke D3 karena sekaligus melindungi pion. Namun itu juga masih terus ditantang dengan pion ke F5 guys. Opening ini agak aneh ya. Kalau nggak salah Matonevsky Gambit. Yang penting kita bisa ngeliat idenya aja yang simple. Jika pion makan, gajah bisa makan balik kan? Tapi mengorbankan diagonal raja dengan menteri dan gajah yang udah tersedia, ini jelas gak bagus ya. Ya tapi oke. Tal masih main santai dengan menteri ke E2. Nah, sekarang giliran kuda yang dikeluarkan ke F6. Menurut saya ini malah jelek kawan-kawan. Karena Tal dengan simple bisa majuin pionnya ke E5. Menguasai sentral sekaligus menyerang kuda. Ya, tapi dengan kata lain, Tal juga mempersilahkan gajah untuk memakan pion di G2 di posisi ini. Jadi setelah pion memakan kuda, jelas gajah juga makan benteng. Baiklah, ide hitam tadi udah tercapai karena sekarang dia unggul kualitas dan satu pion. Tapi coba perhatikan posisi pion F6 ini. Dia sangat-sangat kuat guys. Karena pion E terpaku pada menteri, sedangkan pion G jika memakan pion, menteri akan ke H5 dan langsung skakmat. Itulah alasan kenapa tadi saya katakan membuka pion F dengan menteri dan gajah yang udah tersedia itu bisa jadi sangat-sangat riskan. Dan ini juga banyak sekali pilihan langkah buat putih. Ya misal pion F3 menutup jalan gajah. Bisa juga langsung memakan pion. Atau bisa perkuat pion dengan gajah ke G5. Ya, tapi kayaknya Tal masih agak sabar guys. Kuda ke C3 yang dipilih. Dan mungkin karena ininya partai mini, saya akan tunjukkan secara cepat betapa berbahayanya serangan kombinasi menteri dan gajah ini. Misal hitam main pion ke E6 buat jaga pion sekaligus menyerangnya dengan menteri. Di sini putih bisa jaga dengan gajah ke G5 terlebih dahulu sekaligus ancaman skakster. Dan jika pion masih mau makan pion, maka menteri akan ke H5 untuk skak. Ini memaksa raja ke E7. Ya tinggal korbanan gajah aja skakster. Karena misal raja tetap makan gajah, ya menteri juga bisa ke H4 skakster lagi. Dan kemanapun raja pergi, putih akan unggul satu menteri di awal permainan kawan-kawan. Jadi ini sedikit gambaran aja betapa riskannya posisi hitam jika sampai salah gerak. Dan kita kembali ke permainan. Nah, jadi sekarang bagaimana cara mengatasi pion F6 yang sangat berbahaya ini? Ya bisa dibilang nggak bisa guys. Tapi Stanovsky mencoba main pion G6 terlebih dahulu agar setidaknya raja bisa sedikit lebih aman. Ya meskipun saya rasa ini juga nggak akan ngaruh karena bisa aja gajah makan pion F5 kan? Ya, tapi baru sekarang Tal mainkan gajah ke G5. Setelah balasan kuda ke C6, sekarang Mikhail Tal mulai persiapan menyerang total dengan main rokade panjang. Dan perlu diketahui, memakan pion dengan kuda akan dibalas menteri ke E5 yang akan bisa ngebuat ancaman yang sangat berbahaya lagi. Jadi untuk itu, pion H6 dimainkan berniat mengusir gajah. Ya mungkin gajah H4 bisa lah buat dimainkan. Tapi Tal malah korbanin gajahnya lagi ke F5 kan kawan. Wow, ini sangat keren sih. Jika pion H makan gajah, gajah makan pion langsung skakmat. Tapi jika dibiarkan pun, misal pion E6 dimainkan, gajah akan tetap makan pion dan masih skakmat. Jadi untuk itu raja ke F7 terlebih dahulu. Dan sekarang
dia bisa memilih makan gajah yang mana di giliran selanjutnya. Nah, tapi mengingat ini adalah Mikhail Tal, jadi dia nggak perlu susah-susah buat ngejar gajah, karena Tal justru kasih gajahnya buat Skak. Memang sangat-sangat brutal guys. Oke, ada dua pilihan. Tapi jika raja mundur, dia jelas permainan bakal akan cepat selesai karena raja akan dibayangi oleh dua gajah. Jadi ya terpaksa raja memakan gajah. Nah, sebenarnya di sini gajah hampat adalah satu-satunya gerakan terbaik. Tapi Tal malah main menteri ke D3 Skak. Ya, ini adalah kesalahan yang dibuat Tal. Karena sekarang raja punya dua pilihan. Asal saja raja nggak rakus dan mau mundur ke F7, sebenarnya putih nggak bisa lagi untuk leluasa menyerang hitam. Tapi ya lagi-lagi ini pengorbanan gajah kan? Jika hanya berpikir buat ngamanin raja, ya kenapa nggak sekalian makan gajah aja kan? Biar penyerangnya makin dikit, jadi posisinya akan lebih aman. Tapi ya emang kayak gini lah gameplay Mikhail Tal guys. Nggak kelihatan kalau dia salah. Dan dia berhasil lagi menjebak raja buat makan gajah. Yes, terlihat bagus. Tapi Tal udah siapkan kuda ke F3 Skak. Nah, ini terlihat Skak gajah kan? Tapi sebenarnya Tal hanya ingin keluarkan benteng agar bisa membantu serangan tanpa kehilangan tempo. Jadi ya hitam mau aja makan kuda dengan gajah. Sayang, ternyata kuda itu juga cuma pengorbanan. Karena susulannya masih pion ke H4 Skak. Oke, sekarang ada banyak pilihan buat raja. Yang paling realistis tentunya memakan pion. Ya agar raja bisa sembunyi lagi lah. Tapi sebentar, apa jadinya jika dia masih mau melindungi gajah ke G4? Ya coba kita analisis lagi ya. Misal di sini hitam main raja ke G4 buat jaga gajah. Ini bisa sangat menarik guys. Karena setelah benteng gigi 1 Skak, jika masih mau jaga gajah, dia harus ke F4 kan? Sayangnya setelah kembali pengorbanan kuda ke D5 Skak, raja udah nggak bisa gerak. Jadi tinggal gajah makan kuda, dan perginya gajah itu ngebuat menteri bisa pergi ke 3 Skak. Sekarang ada dua pilihan. Sayang jika ke E4, menteri G4 akan langsung skakmat. Jadi terpaksa raja ke F5 dan dikejar lagi dengan menteri ke G6 Skak. Kembali ada dua pilihan, tapi raja balik lagi, menteri G4 masih skakmat. Jadi tinggal paksa raja ke E6. Dan itu bisa diselesaikan dengan sangat keren. Pion maju ke F7 dan skakmat. Yes, kalian bisa lihat sendiri. Hitam udah unggul banyak sekali perwira, tapi bisa kena skakmat dengan pion maju guys. Ini sangat-sangat miris kan? Ya, dan oke kita kembali ke permainan. Nah, balik di posisi ini. Jadi raja nggak mau jaga gajahnya dan pilih makan pion. Lalu kali ini Tal baru mau makan gajah dan Skak. Ini masih ada 3 pilihan. Tapi jika raja G6 atau G7, benteng ke 1 Skak, paksa raja ke H7, dan menteri ke F5 langsung skakmat. Jadi untuk itu, raja harus ke E6. Lalu lanjut pion D5 dan Skak. Ya, sebenarnya di sini hitam udah gak bisa selamat kawan-kawan. Tapi dia masih mau jalankan rajanya ke E5 dan berakhir dengan menteri ke E4 Skak. Karena di sini juga Andrei Stanovsky baru menyerah. Wow, sangat brutal kan? Meskipun lawannya ini biasa aja dan saya kira bukan Grandmaster kawan-kawan. Tapi setidaknya kita bisa belajar dan melihat taktik brutal yang dipakai Tal ini. Dan sebenarnya ini jika dilanjutkan bisa lebih keren lagi kawan-kawan. Ya, karena raja tinggal punya 2 pilihan. Tapi jika ke F6, udah saya katakan tadi, menteri F4 Skak, mau raja kemanapun pergi, benteng ke 1 Skak, paksa raja ke H7, dan skakmat dengan menteri ke F5. Ini adalah rangkaian skakmat paksa guys. Nah, atau kita lihat pilihan terakhir ya, yaitu raja ke D6. Ini menarik lagi, karena setelah pion makan kuda Skak, raja dipaksa jalan ke C5 kan? Dan kali ini
akan benar-benar diselesaikan dengan epic. Pion B4, skakmat. Yes, ini sangat-sangat epic. Skakmat dengan pion, raja di tengah papan, dan hitam masih unggul satu benteng. Kemenangan yang sempurna guys. Ya tapi secara objektif saya juga harus katakan, mungkin hitam di sini terlihat pemula banget kan? Karena dari tadi dia hanya menggerakkan raja. Tapi dia gerakan raja karena memang langkah dari Mikhail Tal selalu bersifat memaksa kawan-kawan. Jadi menurut saya, kesalahan yang paling fatal yang dibuat hitam terjadi pada pembukaan di awal tadi. Dia memainkan pembukaan yang menurut saya sangat aneh, termasuk membuka pion F yang mana lawannya adalah pecatur yang sangat brutal. Jadi yang gak heran lagi jika jalannya game dikendalikan sepenuhnya oleh Mikhail Tal. Ya, dan itulah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partinya bisa bermanfaat. Dan dengan salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.